Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini, kali ini Ibu akan mengajarkan tentang bab 2, yaitu mengenai persamaan kuadrat, di mana pada persamaan kuadrat ini akan dipelajari dua bagian, yaitu mengenai pengertian persamaan kuadrat dan kemudian akar-akarnya, ya, akar-akar persamaan kuadrat, cara menentukannya. Bagian pertama dulu kita pelajari, yaitu mengenai pengertian, di mana pengertian ini akan ada dua bagian, yaitu bentuk umum persamaan kuadrat dan akar persamaan kuadrat. Kita lihat bentuk umum persamaan kuadratnya. Nah, jadi bentuk umumnya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Dengan a, b, c itu bilangan real, ya, bilangan nyata. A tidak boleh sama dengan 0, karena kalau dia sama dengan 0, berapapun bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya 0, jelas dia tidak akan memiliki pangkat 2 di sini, ya. Di sini pasti nilainya 0. Kalau 0 tidak ada pangkat 2 berarti jadi pangkat 1. Kalau pangkat 1 disebut persamaan linear, bukan persamaan kuadrat, ya. Jadi beda persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat itu pangkat 2, persamaan linear pangkat 1. Itu beda persamaan kuadrat dan persamaan linear. Dan x itu disebut sebagai variabel, ya. Pada pelajaran kelas 1 bentuk aljabar kalian sudah belajar ada disebut variabel, koefisien, konstanta, ya. Kalau koefisien itu dia di depan variabel, ya. Jadi di sini A dan B disebut variabel, koefisien, ya. C tanpa bilangan, tanpa variabel, bilangan tanpa variabel disebut konstanta. Jadi Ibu ulangi, A dan B disebut koefisien dan C disebut konstanta, bilangan tanpa variabel. Nah, sekarang kita perlu perhatikan bahwa posisi A itu selalu di depan X pangkat 2. Posisi B di depan X. Ya, sangat perlu diperhatikan karena kadang-kadang soal bisa jadi AX pangkat 2 ini diletakkan orang pada suku ketiga atau suku kedua. Ya, begitu juga yang lainnya, bisa dipindah-pindah orang letak sukunya. Nah, sekarang kita lihat contoh supaya lebih bisa mengingatnya. Ada nomor 1 X kuadrat tambah X kurang 4 sama dengan 0. Kita coba belajar menentukan A, B, C-nya. Karena di sini konsep dasarnya menentukan dulu, harus bisa menentukan dulu yang mana A, B, dan C. Karena nanti kalau tidak bisa menentukan, untuk masuk rumus-rumus berikutnya nanti akan susah, bisa salah, ya. Jadi nilai A di depan X pangkat 2, di depan X pangkat 2 itu adalah tidak ada angka di sini, berarti 1. Kalau tidak ada angka, ingatkan koefisiennya 1. Di depan X itu ada angka 3, berarti dia berlaku sebagai nilai B. Kemudian 4 bilangan tanpa variabel disebut dengan C atau konstanta. Berikutnya contoh nomor 2. Nah, ini posisi X pangkat 2 ada pada suku ke-3. Tapi kita selalu ingat dimanapun sukunya, maka kita ingat bahwa yang di depan X pangkat 2 disebut dengan nilai A, merupakan nilai A. Di depan variabel X adalah nilai B dan bilangan tanpa variabel adalah nilai C, ya. Jadi perhatikan juga tanda-tandanya, ya. Ini min, berarti dia nilai A-nya min, ya. Nilai B-nya juga min. C-nya positif nih, ya. Nah, sekarang kita pelajari apa itu akar. Ya, akar atau penyelesaian persamaan kuadrat itu adalah nilai X yang menyebabkan ruas kiri persamaan bernilai 0. Atau dengan kata lain, ada pengganti nilai X yang nanti akan menyebabkan persamaan kuadrat tersebut bernilai 0. Ya. Kita lihat hubungannya. Sebelum masuk hubungan, di sini kita lihat contohnya nomor 1 tadi. Ada X kuadrat tambah 3X min 4. Nah, misalnya ada nilai X sama dengan 1. Nah, maka kita X sama dengan 1 ini kita masukkan ke dalam persamaan kuadrat ini. Atau kita ganti X-nya. Setiap ada X, ganti dengan 1. Ya, X 1, pangkat 2, tambah 3, X 1. Nah, ini 3X ini artinya 3 kalikan 1. Berarti ganti dengan tanda titik. Artinya kalikan, ya. Kemudian di sini punya orang, soalnya 4 kurang 4, berarti kurang 4 juga, ya. Jadi tanda-tanda orang, pangkat orang jangan dirubah. Kemudian kita hitung 1 pangkat 2 1 tambah 3 kali 1 3 kurang 4 sama dengan 0. Ternyata di sini jadi di sini maksudnya bahwa X sama dengan 1 itu sebagai akar. Supaya lebih jelas kita lihat lagi penjelasan berikutnya. Nah, akar persamaan kuadrat itu bisa memiliki 2 akar, 1 akar, atau bisa juga tidak mempunyai akar, tergantung. Bisa dilihat dari nilai diskriminan. Apa itu nilai diskriminan? Ya, diskriminan itu punya rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Makanya tadi harus tahu yang mana A, yang mana B, yang mana C, ya, karena nanti menentukan di sini, ya, menentukan nilai diskriminannya ataupun penyelesaiannya nanti, ya.
Dia memiliki dua akaril kalau nilai diskriminan-nya bernilai lebih dari 0 atau bernilai positif. Jadi kalau lebih dari 0 itu artinya nilainya positif. Dia akan punya satu akaril kalau nilai diskriminan-nya sama dengan 0, persis sama dengan 0. Kemudian dia akan tidak memiliki akaril kalau nilai diskriminannya kurang dari 0 atau bernilai negatif. Kemudian dia juga punya hubungan-hubungan antara X1, X2 dengan catatan. Misalnya di sini X1 dan X2 adalah sebagai akar dari persamaan kuadrat ini. Maka hubungannya adalah X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Kemudian kalau dikalikan hasilnya C per A. Lebih jelas kita lihat contoh. Ada 3 contoh. Ya, nomor 2 dan 3 bisa dilihat nanti di uji kompetensi halaman 31. Ya. Kemudian nomor satunya ini dia memiliki akar. Apakah betul ini akarnya? Kita diminta menentukan kebenarannya. Ini juga ya, kita lihat jawabannya. Nah, ini ada X kuadrat. Kita tentukan dulu langkah pertama. Tentukan A-nya. Kita lihat di depan X pangkat 2 ya, posisi A. Adalah tidak ada angka berarti nilainya 1. Ingat kan? Kalau tidak ada angka di depan variabel berarti koefisiennya 1. Kemudian di depan X itu sebagai nilai B. Karena tandanya kurang berarti negatif ya. Kemudian C-nya positif 16. Nah, kita lihat apakah betul X1 sama dengan min 2 itu akar-akarnya, kita lihat hitungannya. Jadi masukkan nilai X1 sama dengan min 2 ini ke persamaan kuadrat. X, ganti nilai X-nya min 2. Ya, ini min 2. Pangkatnya 2, pangkat 2. Kurang juga. 10 juga. Jangan dirubah-rubah ya. X, artinya 10X kalikan min 2. Nih, X-nya min 2 ya. Kemudian tambah juga 16. Jangan dirubah pangkat dan tanda orang ya. Jadi di sini min 2 pangkat 2 4. Min 10, min kali min jadi plus, 10 kali 2 jadi 20. Tambah 16, ternyata hasilnya 40, tidak sama dengan 0. Ya, nanti kita lihat kesimpulannya, kita lihat lagi berikutnya. Untuk X2 sama dengan 8. Ya. Jadi masukkan ke dalam X kuadrat min 10X. X-nya ganti dengan 8. 8 kuadrat nih. Kurang 10, X kalikan 8 nih ya. Kalikan 8 tambah 16. 8 kuadrat 64. 10 kali 8 80, 16, ternyata di sini 0. Maka dapat kita ambil kesimpulan bahwa untuk X2 sama dengan 8 karena dia bernilai 0, maka dia adalah benar sebagai akar dari X kuadrat tambah 10 kurang 10X tambah 16. Tapi untuk X1 sama dengan min 2 karena dia tidak menghasilkan nilai 0, maka tidak benar sebagai akar X kuadrat min 10X tambah 16 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan bagian B. Tentukan dulu langkah pertama A-nya 1 di depan X pangkat 2. Di depan X positif ya, nih tandanya tambah berarti positif. Kemudian C-nya negatif karena tanda kurang ya. Kemudian kita lihat untuk nilai X sama dengan min 7. Sama dengan contoh nomor bagian A tadi. Kita masukkan X-nya min 7. Ternyata hasilnya di sini 0. Kemudian X2-nya sama dengan 5. Ternyata hasilnya juga 0. Maka karena dia keduanya memperoleh hasil 0, maka benar bahwa X1 sama dengan min 7 dan X2 sama dengan 5 adalah merupakan akar-akar dari X kuadrat tambah 2X kurang 35. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kalau misalnya ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan secara pribadi ataupun lewat grup WA ataupun Classroom ya. Berikutnya nomor 2. Nah, ini ya. Misalkan di sini nilai P dan Q sebagai akar-akar persamaan kuadrat ini. Maka berapa nilainya ini ya? Nah, sekarang kita tentukan dulu langkah pertama, nilai A-nya tidak ada angka berarti 1, nilai B-nya min 7, C-nya 9. Kita tahu tadi hubungan antara akar-akarnya ya. Itu adalah kalau ditambahkan sama dengan min B per A ya. Akar-akarnya kalau dijumlahkan min B per A. Nah, min rumus orang jangan dihilangkan ya. Ini min tetap ada min. B-nya masukkan min 7 nih ya. A-nya 1. Jadi min kali min plus 7 bagi 1 7 ya. Jadi hasil penjumlahan akarnya adalah 7. Kemudian hasil perkaliannya kita lihat rumusnya C per A. C-nya 9, A-nya 1 berarti 9. Kita lihat bagaimana 9 per P tambah 9 per Q. Ini penyebutnya berbeda ya. Maka harus disamakan dengan cara mencari KPK-nya ya. PQ maka berarti di sini menjadi PQ bagi PQ. Jadi 9 kali Q. PQ bagi Q, P, maka 9 kali P. Nah, ini 9 sebagai faktor bisa dikeluarkan
Nah, kemudian di dalam kurung karena 9 sudah keluar, 9Q dibagi 9, di sini seharusnya Q ya. Kemudian 9Pi dibagi 9, Pi di dalamnya. Tapi karena Pi tambah Q itu sama saja dengan Q tambah Pi, maka ibu balik menjadi Pi tambah Q. Karena penjumlahan itu bersifat komutatif. Jadi Pi tambah Q sama saja dengan Q tambah Pi. Ya. Jadi seharusnya kan di sini Q, ini Pi. Tapi karena dia penjumlahan bersifat komutatif, jadi dibalik sama. Maka tadi kita ketahui bahwa Pi tambah Q itu adalah 7. Jadi 9 kali Pi tambah Q, 9 kali 7. Pi kali Q, ini sudah ada tadi, ya 9. Jadi 9 kali 7 dibagi 9 hasilnya 7, ya. Kemudian, itu mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Contoh terakhir. Nah, contoh terakhir, ini ada X kuadrat min 7X tambah Pi sama dengan 0. Kita tentukan dulu nilai A, 1, nilai B-nya, negatif 7, nilai C-nya, Pi. Kemudian, diskriminannya, kita lihat ya, tadi nanti untuk nomor 3 ini ya, nomor 3 ini salah Ibu ya. Ini nomor 3. Jadi untuk nomor 3, kita ambil juga dari uji kompetisi 1. Kalau nomor 2 tadi juga dari uji kompetisi 1. Halaman 31. Untuk nomor 2 tadi, nomor 2 esai ya, bagian C. Halaman 32 ya, halaman 32. Ya, jadi halaman 32. Ada persamaan kuadrat, X kuadrat kurang 7X tambah Pi sama dengan 0. Ditentukan dulu nilai A-nya 1, B-nya min 7, C-nya P. Ya. Kita lihat pada soal tersebut. Ya. Jadi uji kompetisi 1 halaman 31 nomor 3 esai ya. Bagian C kita tentukan dulu nilai A-nya 1, B-nya min 7, kemudian C-nya P. Nah, jadi diketahui soal tersebut dia memiliki 2 akar real, yang ditanyakan adalah nilai Pi. Ya, kita lihat caranya. Kita tahu tadi bahwa syarat suatu persamaan kuadrat memiliki 2 akar real itu kalau ada nilai diskriminannya ya. Jadi tentukan dulu nilai diskriminan. Kalau nilai diskriminannya lebih dari 0 atau bernilai positif, maka dia memiliki 2 akar real berbeda. Ya. Jadi kita lihat tadi diskriminannya adalah, ini cara menentukan diskriminan, B kuadrat min 4AC. B-nya tadi adalah min 7, jadi berarti min 7 pangkat 2 kurangkan 4 juga, A artinya 4 AC ini artinya 4 kali A kali C ya, 4 kali 1 A-nya 1, C-nya P. Jadi 4 kali 1 kali P. Maka di sini min 7 pangkat 2 49, 4 kali 1 4 kalikan P. Jadi 4P. Nah, ini diskriminannya. Dia akan memiliki 2 akar berbeda kalau dia diskriminannya bernilai lebih dari 0 atau positif. Jadi kita masukkan diskriminannya tadi 49 kurang Pi, masukkan di sini. Pada pelajaran kelas 1 kalian sudah belajar cara menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear ya. Jadi di sini harus jadi 0 ya. Di sebelah kiri harus jadi 0, maka di sini supaya maksudnya angkanya ya, konstantanya harus jadi 0. Jadi 49-nya harus jadi 0, maka dikurangkan dengan 49, maka tinggal, nah kalau di ruas kiri, di sebelah kiri kurang dengan 49, maka ruas kanan juga kurang 49. Maka hasilnya min 4Pi, di sini min 49. Nah, ruas kiri, sebelah kiri supaya jadi Pi saja karena kita ditanyakan nilai Pi ya. Supaya jadi Pi saja maka harus jadikan 1. Supaya jadi 1 maka dibagikan dengan 4 ya. Maka yang sebelah kanan juga min 49 juga bagi 4. Jadi min 4-nya bagi 4. Nah, kalau dia karena dibagi min di sini negatif ya. Karena dibagi dengan negatif nih, maka tanda lebih dari ini jadi kurang dari ya, dibalik. Jadi karena dia pembagiannya dengan negatif, maka dibalik tandanya. Nah, jadi di sini min 49 per min 4 jadi positif 49/4 atau 12/1/4 itu nilai Pi-nya ya. Jadi demikianlah, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.